Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknik dasar akuntansi sektor publik. Dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang relevan, andal, serta mendukung akuntabilitas pemerintahan, maka diperlukannya untuk memahami teori dan teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik sebagai pondasinya. Akuntansi keuangan sektor publik bertujuan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi untuk memenuhi tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Namun, dalam praktiknya, akuntansi keuangan sektor publik seringkali menghadapi hambatan seperti 6 hal berikut ini. Hambatan yang pertama yaitu objektivitas akibat benturan kepentingan manajemen dan pemangku kepentingan dalam hubungan keagenan. Contohnya itu seperti ketika warga mengharapkan dana APBD diprioritaskan untuk membangun gedung sekolah baru, tapi pemerintah mengalokasikan dana tersebut ke perbaikan jalan utama untuk efisiensi transportasi logistik karena dinilai manfaatnya lebih luas secara ekonomi. Maka timbullah benturan kepentingan tersebut. Hambatan yang kedua yaitu konsistensi menggunakan metode akuntansi yang seragam untuk daya banding antar periode. Ketiga, laporan harus punya daya banding untuk dapat dibandingkan kinerjanya antar entitas sejenis. Hal ini untuk memastikan transparansi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pelaporan keuangan sektor publik, tantangan utamanya adalah tepat waktu, agar laporan dapat disajikan secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan legislatif dan publik. Yang kelima, hambatannya yaitu ekonomis, di mana manfaat dari laporan tersebut harus lebih besar dari biaya penyusunannya. Yang terakhir yaitu materialitas, di mana informasi dalam laporan tersebut adalah data yang benar-benar mempengaruhi keputusan pengguna laporannya. Akuntansi di sektor publik adalah kegiatan jasa yang menghasilkan data untuk keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan 4 aturan dasar utama, yaitu yang pertama, rekognisi operasi signifikan, di mana hanya mencatat peristiwa ekonomi penting. Yang kedua adalah ketepatan pengelompokan dengan timing of recognition yang tepat, berarti transaksi dicatat pada periode akuntansi yang benar, sesuai kapan manfaat ekonomi atau kewajiban tersebut timbul, bukan saat kas bergerak. Ketiga, sistem pengendalian melalui mekanisme formal pembukuan berpasangan untuk mengatasi konflik kepentingan. Yang keempat, perhitungan efek operasi berdasarkan kebijakan akuntansi sebagai pedoman perlakuan transaksi. Standar akuntansi sektor publik berfungsi sebagai pedoman penyajian laporan keuangan yang konsisten dan kredibel. Penetapannya mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pedoman informasi. Dalam penyajian laporan keuangan, terdapat kewajiban penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas. Yang kedua, petunjuk auditor. Aturan tindakan untuk pengujian intensif dan independen, yaitu aturan cara memeriksa laporan secara teliti dan netral oleh auditor independen. Yang ketiga, panduan informasi. Informasi yang diperlukan terkait regulasi, perencanaan anggaran, dan pengelolaan efisiensi ekonomi. Yang keempat, teori dan prinsip. Menghasilkan teori dan prinsip yang dapat dipakai bagi semua pihak di bidang akuntansi. Dalam menyusun standar, hindari standar berlebih yang menghambat efektivitas seperti yang pertama, terlalu banyak standar. Jumlah aturan yang kebanyakan bikin ribet dan membingungkan. Yang kedua, kerumitan standar.
standar atau aturan yang terlalu rumit dan susah dipahami. Yang ketiga, ketidaktegasan standar. Hambatan dalam membuat pilihan penerapan yaitu aturan yang gak jelas, jadi susah milih cara buat nerapinnya. Yang terakhir, sasarannya terlalu umum. Karena tujuan yang terlalu luas, maka timbullah kegagalan dalam menyajikan kebutuhan berbeda-beda pengguna. Teknik akuntansi sektor publik dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi anggaran. Menyajikan jumlah anggaran yang aktual secara berpasangan digunakan pemerintah untuk koreksi cepat ketidaksesuaian. Selanjutnya ada akuntansi komitmen, yaitu mencatat transaksi saat order dijalankan, memberikan informasi biaya yang direalisasikan dari order yang dikeluarkan. Selanjutnya, akuntansi dana, mengatasi masalah pencairan, alokasi, dan penggunaan dana. Di sini organisasi dinilai dari satu kesatuan dana. Selanjutnya ada akuntansi kas, mencatat pendapatan saat kas diterima, pengeluaran saat kas dikeluarkan. Kelebihannya yaitu mencerminkan sesuatu yang aktual dan objektif. Basis kas. Sistem ini mencatat pendapatan saat kas diterima dan mencatat pengeluaran saat kas dikeluarkan. Kelebihannya adalah pengeluaran kas akan mencerminkan sesuatu yang aktual, real, dan objektif. Basis akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas karena mencatat semua transaksi saat kejadiannya, bukan saat uang berpindah, serta memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai seluruh transaksi dan kondisi keuangan suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari KA ini, yaitu kerangka konseptual akuntansi sektor publik, di mana kita memahami dasar penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik untuk organisasi seperti partai politik, yayasan, pemerintahan daerah, LSM, dan pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pemerintahan pusat nomor 71 tahun 2010, di mana kerangka konseptual ini bertujuan sebagai acuan bagi berbagai pihak dalam penyusunan dan penggunaan laporan keuangan. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama penggunaan laporan, di mana kita memahami kesesuaian informasi dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, yang kedua di sini ada penyusunan laporan, yang dimana pedoman implementasi standar dan prinsip akuntansi dalam pencatatan. Yang ketiga ada auditor, yang memudahkan verifikasi kesesuaian prinsip akuntansi umum. Yang terakhir di sini ada penyusunan standar, yaitu acuan bagi tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada asumsi akuntansi sektor publik. Di sini ada interaksi manusia dan lingkungan, yang dimana manusia sebagai makhluk ekonomi dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Tuntutan transparansi pasca reformasi sangat tinggi. Terus di sini juga ada alokasi sumber daya, yaitu dana SDA dan SDM dialokasikan untuk kebutuhan publik, seperti sumber dana berasal dari pajak, retribusi, hibah, dan iuran. Sini yang terakhir ada ketaatan hukum, yaitu efektivitas alokasi bergantung pada regulasi yang tepat untuk menjamin praktik yang akuntabel dan tertib. Di sini asumsi akuntansi sektor publik juga memiliki pedoman organisasi dan akuntabilitas, di mana pedoman organisasi melaporkan keuangan dipengaruhi oleh basis akrual, mencatat transaksi pada periode kejadian. Pedoman organisasi harus ditetapkan berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk kelangsungan entitas. Terus akuntabilitas, yaitu kata kunci pengelolaan publik, seperti kinerja efektif dan efisien, merupakan hasil dari perencanaan, realisasi, audit, dan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik. Di sini selanjutnya ada
ruang lingkup kerangka konseptual di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mencakup 7 aspek utama dalam siklus akuntansi sektor publik. Di sini yang pertama ada perencanaan publik. Perencanaan publik yaitu proses penetapan tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai kesejahteraan umum dengan memanfaatkan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Di sini tujuan perencanaan publik ada 4. Yang pertama, menjadi pedoman pembangun dan pelayanan publik. Yang kedua, menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Yang ketiga, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Yang keempat, ada menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua di sini ada pengadaan barang dan jasa, yang dimana kegiatannya untuk memperoleh barang, pekerjaan, konstruksi jasa konsultan, dan jasa lainnya oleh pemerintahan yang dibiayai APBN atau APBD mulai perencanaan kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Di sini tujuannya ada memperoleh barang jasa yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar negara atau daerah. Yang terakhir ada mendorong transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Yang ketiga ada penganggaran publik, yaitu proses perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pemerintah sebagai alat untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya ada mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif, menjadi alat perencanaan dan pengendalian keuangan pemerintah, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik, dan menjamin keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Sini yang keempat ada realisasi anggaran, yaitu tahap pelaksanaan anggaran yang mewujudkan perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan pendapatan belanja dan pembiayaan yang benar-benar terrealisasi dalam satu periode anggaran. Tujuan realisasi anggaran ada menilai kinerja keuangan pemerintah, mengukur kepatuhan terhadap anggaran, menjadi dasar pengendalian dan evaluasi anggaran. Yang terakhir ada mewujudkan akuntabilitas publik. Di sini yang kelima ada pelaporan sektor publik, yaitu proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta laporan kinerja oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan lembaga pengawasan. Tujuannya yaitu menyediakan informasi untuk akuntabilitas dan transparansi publik, mendukung pengambilan keputusan oleh DPR atau DPRD masyarakat. Yang terakhir ada menilai kinerja keuangan dan kinerja pelayanan pemerintah. Yang keenam ada pertanggungjawaban. Dalam sektor publik, kewajiban pemerintah untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program atau kegiatan kepada masyarakat dan lembaga pengawasan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Tujuannya di sini ada mewujudkan akuntabilitas publik, menjamin transparansi pengelolaan keuangan negara atau daerah, menilai kinerja dan kepatuhan pemerintah, mencegah penyalahgunaan wewenangan. Dan yang terakhir di sini ada auditor sektor publik, yang dimana proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan objektif terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah serta kinerja pemerintah untuk menilai keputusan, kewajaran, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan auditor sektor publik yaitu menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah, menguji kepatuhan terhadap peraturan, menilai efektivitas, efisien, dan ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik. Di sini selanjutnya ada implementasi di berbagai organisasi.
Di sini ada 3 organisasi, yaitu ada pemerintahan pusat dan daerah, partai politik, LSM Yayasan Tempat Ibadah. Yang pertama ada pemerintah pusat dan daerah, yaitu di sini ada 4. Yang pertama perencanaan, penyusunan dan realisasi anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang terakhir ada audit sektor publik. Yang partai politik, yang pertama ada perencanaan, penyusunan dan realisasi anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, audit anggaran, dan penggandaan barang dan jasa. Yang di sini yang terakhir ada LSM Yayasan dan Tempat Ibadah. Di sini mencakup perencanaan program, penyusunan dan realisasi dana, penggandaan barang, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada audit keuangan. Selanjutnya ada kriteria kualitatif akuntansi sektor publik, di mana kualitas informasi yang relevan dan reliable sangat penting untuk pengambilan keputusan. Di sini ada 2. Yang pertama ada relevansi, yaitu informasi harus berguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi masa lalu, kini, serta masa depan. Di sini ada nilai prediktif yang mampu memprediksi hasil masa depan, ada umpan balik yang mengonfirmasi atau koreksi ekspektasi lalu, yang terakhir ada tepat waktu yang dimana tersedia saat dibutuhkan pengembalian keputusan. Terus yang kedua di sini ada reliabilitas, yaitu informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Yang dimana di sini ada penyajian jujur yang menggambarkan transaksi dengan wajar, netralitas, tidak berpihak pada kepentingan tertentu atau bebas bias. Yang terakhir ada dapat diverifikasi, yaitu dapat diuji kebenaran. Terus di slide selanjutnya di sini ada detail kualitas informasi, yang dimana ada keterujian, yang informasi dapat diuji secara independen, berkorelasi dengan kesepakatan. Yang kedua ada penyajian jujur dan lengkap, yaitu data akuntansi sesuai kejadian mencerminkan kelayakan. Yang ketiga ada netralitas, yang tidak ada bias dalam penyajian laporan, meyakinkan perilaku. Yang terakhir di sini ada komparabilitas, yaitu penyajian konsisten antar periode metode akuntansi tetap. Di sini di slide selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran transaksi publik, di mana pos diakui jika memiliki manfaat ekonomi dan nilai atau biaya dapat diukur andal. Di sini ada 4. Yang pertama ada biaya historis, yang dimana aktiva diakui berdasarkan kas yang dibayar saat diperoleh. Dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan saat diperolehan aset. Yang kedua ada biaya saat ini, yaitu jumlah kas yang dibayarkan jika aktiva diperoleh sekarang, yang dimana jumlah kas yang harus dibayarkan jika aset yang sama diperoleh saat ini. Yang ketiga ada nilai realisasi, jumlah kas yang diperoleh dapat dari penjualan aktiva normal. Yang terakhir di sini ada nilai sekarang, yaitu arus kas bersih didiskontokan ke nilai aset saat ini. Di sini ada faktor pengaruh pengakuan dan pengukuran, ada 5. Yang pertama ada profitabilitas manfaat ekonomi masa depan, yang dimana manfaat ekonomi akan mengalir ke organisasi. Yang kedua ada kendala pengukuran, yaitu biaya atau nilai harus dapat diukur secara andal. Yang ketiga ada aktiva dan kewajiban, yaitu pengakuan berdasarkan manfaat ekonomi dan penyelesaian obligasi. Yang keempat ada ekuitas dan pendapatan, yaitu sublasifikasi ekuitas, kenaikan manfaat ekonomi untuk pendapatan. Yang terakhir ada biaya penandingan, yang dimana penurunan manfaat ekonomi korelasi dengan pendapatan.
Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Latifah Afra. Di sini saya akan menjelaskan konsep laporan keuangan sektor publik. Materi yang akan kita bahas meliputi fungsi, unsur-unsur laporan keuangan sesuai PSAK 45 dan ISAK 35, perbandingan sektor publik dengan swasta, serta siklus akuntansi. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami kerangka pelaporan keuangan entitas nirlaba dan pemerintahan. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan pertama ada fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada kepatuhan dan pengelolaan, yaitu untuk menjamin kepada pengguna laporan dan otoritas bahwa pengelolaan sumber daya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam mengawasi kinerja manajemen, pencapaian tujuan, perbandingan dengan entitas sejenis, analisis tren temporal, serta informasi biaya penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga ada perencanaan dan informasi otorisasi, yaitu memberikan acuan bagi perencanaan kebijakan dan aktivitas. Materi kedua adalah unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Berdasarkan PSAK 45 yang direvisi menjadi ISAK 35, laporan keuangan entitas nirlaba wajib menyajikan 5 unsur laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan kinerja keuangan, yang ketiga adalah laporan perubahan aset atau ekuitas neto, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan ini digunakan untuk menilai likuiditas, kelangsungan usaha, dan efektivitas pengelolaan sumber daya oleh para donatur dan pengguna lainnya. Selanjutnya kita masuk ke unsur pertama laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan disusun dengan urutan aset dari yang paling liquid hingga tidak liquid, meliputi kas dan setara kas, piutang dari transaksi pertukaran, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang, serta properti, pabrik, dan peralatan. Liabilitas diurutkan berdasarkan masa jatuh tempo, mulai dari utang dagang, pendapatan diterima di muka, hingga utang jangka panjang. Laporan ini memungkinkan donatur untuk mengevaluasi likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan menyajikan pendapatan dan beban secara bruto dengan pengecualian penghasilan investasi yang dapat disajikan bersih jika biaya terkait diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen pendapatannya terdiri dari sumbangan, pendapatan jasa layanan, dan penghasilan investasi. Sedangkan komponen beban terdiri dari beban pemberian jasa dan beban aktivitas pendukung. Laporan ini digunakan untuk menganalisis kinerja organisasi, mengevaluasi kemampuan kelangsungan usaha, dan menilai efektivitas manajemen. Unsur yang ketiga adalah laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Laporan ini disusun berdasarkan surplus atau defisit dan pos pendapatan atau biaya yang langsung mempengaruhi ekuitas. Laporan ini terdiri dari kontribusi dan distribusi pemilik, saldo awal surplus atau defisit beserta pergerakannya selama periode, dan pengungkapan setiap komponen aset atau ekuitas neto secara terpisah termasuk rekonsiliasi nilai awal dan akhir periode. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu, yang terdiri dari arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Unsur yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan wajib mencakup 1. Informasi mengenai laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penerapannya terhadap transaksi dan peristiwa. 2. Penjelasan terhadap laporan kinerja keuangan, arus kas, dan perubahan aset neto yang tidak tercantum dalam laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, informasi sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik meskipun tidak tersaji dalam laporan utama. Menurut Kevin et al. Tahun 1981, terdapat 10 kelompok pengguna laporan keuangan, yaitu manajemen, pembayar pajak, investor, pemilih, badan pengawas, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif, dan pemberi dana bantuan. Catatan ini mendukung hak dasar masyarakat, yaitu right to know,
right to be informed, dan right to be heard. Materi selanjutnya adalah perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Dari aspek fokus, sektor publik berfokus pada politik dan finansial, sedangkan sektor swasta berfokus pada finansial saja. Dari segi pertanggungjawaban, sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen, sedangkan sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham atau kreditur. Lalu dari segi penyusunannya, sektor publik diatur oleh Departemen Keuangan, sedangkan sektor swasta diatur oleh standar akuntansi. Dan dari segi pemeriksaan, sektor publik diperiksa oleh internal pemerintah, sedangkan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen. Lalu selanjutnya ada siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari 5 siklus. Yang pertama ada identifikasi transaksi beserta bukti pendukung. Yang kedua ada analisis bukti transaksi untuk pencatatan akuntansi. Yang ketiga ada pencatatan pada buku jurnal, yaitu jurnal umum, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang keempat ada pengikhtisaran data pada buku besar. Yang kelima ada penyusunan laporan keuangan dan verifikasi. Teknik dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada pencatatan dan penggolongan pada jurnal kronologis. Yang kedua pengikhtisaran pada buku besar umum dan pembantu. Dan yang ketiga ada pelaporan menggunakan kertas kerja dengan sistem double entry atau single entry sesuai kompleksitas entitas. Dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sektor publik berfungsi sebagai alat akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan 6 fungsi utama dan 5 unsur wajib sesuai ISAK 35. Perbedaan mendasar dengan sektor swasta terletak pada orientasi politik finansial dan pertanggungjawaban publik. Siklus akuntansi yang lengkap menjamin reliabilitas informasi keuangan.